Wah. Wah, masih jauh ya. Oke, jadi teman-teman, kali ini saya berada di hutan larangan kembali, di mana terdapat, di mana lokasi ini merupakan sebuah area yang tidak boleh sembarangan kita memasukinya ya teman-teman ya, karena berdasarkan nilai sakral yang menjadi kearifan lokal masyarakat setempat. Karena adanya pamali dan pantangan yang tidak boleh dilanggar. Yang tidak boleh dilanggar seperti berkata kotor, berteriak maupun kesini dalam keadaan ganjil ya, seperti berfoto, video. Tapi teman-teman, by the way, saya kesini sendirian guys. Apakah ini termasuk jumlah yang ganjil? Wow. Oke ya teman-teman, lumayan jauh. Jadi sebenarnya ini semuanya adalah mitos guys, yang diciptakan karena sebuah alasan, dan nggak ada salahnya kita mempercayainya ya teman-teman ya. Dikarenakan dengan adanya mitos-mitos ini untuk meminimalisir atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti contohnya ya teman-teman, pendaki hilang di jalur pendakian yang sering dikatakan atau dikaitkan dengan hal-hal yang mistis guys. Padahal pendaki ini tidak siap secara fisik serta logistik ya. Oke. Wow. Jadi seperti ini guys. Jadi saya dari sana, dan ini masih terus ke atas teman-teman. Aduh, bismillah. Jalannya cukup terjal guys, 180 derajat teman-teman. Ini saya berdiri dalam kondisi miring seperti ini ya. Oke. Tuh kalian bisa melihat bawahnya seperti apa. Dan sangat licin ya teman-teman. Karena sudah kabutnya berdatangan, dan saya kesini pada waktu jam 5 ya teman-teman, jam 5. Oke, kita lanjut sampai ke atas sana ya guys. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim.
Jadi guys, area hutan ini juga dipercaya hanya bisa dimasuki dengan hal-hal yang berbau mistis karena merupakan tempat keramat di mana roh karuhun atau nenek moyang bersemayam, teman-teman. Jadi hutan larangan ini berada ketika saya ngonten sekarang ini ya, dimana lokasi ini terletak di lereng Gunung Arjuna dan di sini terdapat rumah ya. Sebenarnya saya tuh dari kemarin mau kesini guys, akan tapi dengan kondisi yang sangat tidak memungkinkan, saya datangnya kemalaman, teman-teman. Jadi saya memutuskan di hari berikutnya untuk mengonten. Jadi tujuan saya kesini mau mereview ya rumah yang bersumber dari keyakinan masyarakat, teman-teman. Jadi rumah ini adalah rumah ular setengah manusia ya guys ya. Ular setengah manusia. Tuh. Wow. Jadi ular setengah manusia ini bisa dikatakan Nyi Blorong ya teman-teman, blorong lah seperti itu. Yang berada di lereng Gunung Semeru, lereng Gunung Arjuna, maaf. Tapi teman-teman, kalau dilihat dari sumber informasi, menurut legenda ya atau mitos yang beredar, Blorong ini atau Nyi Blorong ini merupakan anak dari Nyi Roro Kidul yang dihadiahkan kepada anak Aji Saka yang bernama Jaka Linglung guys. Akan tetapi biasanya ya teman-teman ya, atau yang sudah kita pernah lihat di beberapa sumber-sumber informasi digital yang terkait online maupun offline ya, Nyi Blorong ini kediamannya di area sekitaran Jawa Tengah guys, atau di daerah Beduku sana ya teman-teman. Tapi di sini juga ada rumah yang diyakini oleh masyarakat, yaitu rumah Blorong guys. Kita simak terus video ini ya teman-teman, jangan kemana-mana. Ini arahnya masih jauh teman-teman. Ini saya melewati bukit ini ya, dari Jalan Setapak ini, saya ini terus sampai ke sana guys. Jadi melewati bukit mini ini ya teman-teman, bukit kecil. Nanti setelah sampai ujung atasnya itu turun ke bawah teman-teman, turun ke bawah, dan di sana nanti saya akan menemukan dan kalian bisa melihat di situ ada rumah yang berbentuk sedemikian rupa, dibentuk semirip mungkin seperti rumah ya, akan tapi dibalut dengan terpal guys. Katanya seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, tinggi banget guys. Wow. Kita lanjut. Licin juga ya teman-teman. Oke, akhirnya sudah sampai hampir setengah perjalanan. Jadi ini lurus ke sana ya teman-teman. Oke, dan ini saya skip dulu karena ini memakan waktu yang cukup lama, sedangkan baterai saya tinggal sedikit. Karena saya membawa baterai hanya satu teman-teman, dan ini sudah separuh, jadi mungkin tinggal 50%an lah. Oke, kita lanjut ya, dan di skip dulu. Oke, jangan kemana-mana guys. Tadi saya turun dari sini ya teman-teman, setelah naik dari bukit yang saya konten tadi itu dari atas sana, terus akhirnya turun ke sini melalui seperti tangga gitu ya, cuman bukan tangga sih, batu ya teman-teman, batu, lalu turun ke situ dan saya lompat ke bawah sini guys. Dan lokasinya seperti ini.
Permisi. Wow. Kayak gitu ya teman-teman. Ini saya belum tahu arahnya ya. Cuman kalau untuk jalurnya mungkin ke sini guys, karena nggak ada jalan lagi selain jalan setapak selebar 2,5 meter ini dan ke sana ya teman-teman. Jadi seperti ini kondisinya. Wow. Nah ini guys, perlu diketahui teman-teman. Ini saya ngambil dari jarak dekat ya. Permisi. Wow. Aku kok semakin merinding ke sini ya. Iya guys, saya merinding guys. Asli saya merinding ini. Tuh kan merinding kan. Ini teman-teman. Nah, di situ ya, saya dari sana terus turun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanahnya gebuk banget ini. Nih guys, jadi turunan saya sangat bahaya banget ya teman-teman. Nih, dari sana ini turun ke sini dan merayap ke sini. Nah, sampai sini saya turun loncat ke sini guys. Blek sampai bawah ya. Dan pada akhirnya berada di lorong ini teman-teman. Oke, kita langsung lanjut mencari rumahnya ya teman-teman ya. Wah, sampainya terlalu malam aku. Bismillahirrahmanirrahim. Kulon nuwun. Ini saya kulon nuwun ini maksudnya bukan permisi dengan penunggu, bukan dengan penunggu yang ada di sini ya teman-teman, tapi takutnya ada orang. Jadi saya dimanapun permisi guys. Nah ini jalanannya. Jadi ini rumahnya Blorong guys, jalur menuju rumah Blorong. Yang jalur ini selebar, kalau yang di sini ya, ini 2,5 meter teman-teman, 2,5 meter. Dan kalau ke bawah sini, ini gede guys, kayak kubangan air gitu ya teman-teman ya. Dan ke sana menyempit lagi. Dan di sana situ teman-teman, itu nanti next di video berikutnya saya akan konten di atas sini ya. Karena tadi saya lewat sih. Ini kampung gaib teman-teman di atas sini. Jadi di atas tempat saya berdiri ini ya, saya center ini ya. Ini di atas tebing, ini ada kampung gaib guys. Wow. Oke, permisi. Wow, ini licin sekali guys. Sudah berlumut gini. Ya, kita lihat sekitar ya teman-teman. Oh ya, jadi ada beberapa komentar atau teman-teman yang berkomentar itu tanpa sound ya teman-teman, atau tanpa background musik yang katanya cukup mengganggu sih. Oke, baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Saya tidak akan memakai background ya ketika masuk ke video. Tapi kalau di intro atau pembukaan atau cuplikan di awal video itu saya pakai. Ini prank tok teman-teman. Bambu-bambuan, dan itu ada pohon yang gede banget di situ. Dan saya tadi dari situ ya, turun ke sini, merambat ke sini, dan akhirnya sampailah di sini. Langsung kita cabut ke sana guys. Waduh, ini sudah jalannya ini sudah ditutupi dedaunan kering ya teman-teman. Takutnya jeblos gitu guys. Gerak sendiri teman-teman. Ini saya nggak nginjak loh. Iya. Ini saya nggak nginjak loh guys.
meraba-raba. Takutnya ada jebakan gitu ya teman-teman. Nah kayak gitu guys. Kayak lorong. Jadi pring ini ya teman-teman ya. Pringnya ini sudah membentuk seperti plafon gitu loh, plafon rumah gitu loh guys, atap rumah gitu loh ya. Di sana gede lagi tempatnya. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya tanpa tangan ya teman-teman. Tangan saya ini dua megang. Satunya megang senter dan satunya lagi megang kamera. Ada mata di situ. Kok gilap-gilap gitu. Assalamualaikum. Tuh guys, ada gilap-gilap di situ. Kayak mata kucing gitu ya. Kita lanjut pelan-pelan ya teman-teman ya. Jangan berisik guys. Ini hutan larangan teman-teman. Saya minta teman-teman untuk mengamati di sekitaran saya ini, lalu berkomentar ya. Berkomentar yang jujur, yang positif. Wah, ini udah ditutupi ya. Ini ranting pohonnya sudah. Nih. Bentar. Guys, ini ketutupan nih. Ya kan? Tadi saya lewat sini teman-teman. Ini tebing guys. Jadi tebingnya ini sudah ditutupi tanah yang ditumbuhi oleh bambu dan pepohonan lainnya ya. Jadi kampung gaibnya di atas itu. Nanti deh saya next akan ngonten di atas sana. Itu wingit banget teman-teman. Ya ini lebih wingitan di sini sih. Karena ini memang jalurnya seperti jalur ular ya teman-teman ya. Yang membentuk seperti badan ular gitu loh. Berkelok-kelok gini loh guys. Dan bahaya banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pering guys. Ini kurang terang ya teman-teman ya. Kita terangi ya. Sebentar saya cut. Oke, sudah terang. Saya naikkan ISO-nya ya teman-teman. Saya nggak boleh teriak-teriak teman-teman. Pantangan ya pamali. Dan saya tidak akan melanggarnya. Adapun itu kita juga harus ya sedikit membicarain, nggak apa-apa, nggak ada salahnya kok. Kayak gitu guys. Ya Allah. Ngeri banget teman-teman. Katanya ada rumah yang dibuatkan khusus untuk rumah ular ini guys. Rumah blorong ya. Ini tadi saya dari situ teman-teman. Aduh, Allah. Assalamualaikum. Ini pohonnya sudah menyelimuti. Ya teman-teman, dikelilingi hutan karena memang lokasinya terletak di atas pegunungan. Aduh ya Allah, sama mantap guys, kena sininya saya nih. Ini persis berada di pinggir tebing ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut.
Itu dia teman-teman. Itu dia rumahnya. Kalau nggak salah ya teman-teman, ini ada kayak gubuk gitu, tapi terbuat dari terpal. Karena memang infonya itu terpalan teman-teman ini. Assalamualaikum. Merinding aku. Ya Allah, aku merinding guys. Nih. Oke lah, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke. Ini naik ke sini nih. Dia ketawa lagi. Oke teman-teman, itu dia rumahnya. Karena nggak ada lagi teman-teman selain rumah di sini. Hanya ada satu ini aja rumahnya teman-teman di sini. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menurut dari penduduk setempat itu, ini dibuatkan memang khusus untuk rumah. Dengar nggak kalian tadi? Ini bukan cicak ataupun hewan kadal ya. Kita cek dulu aja deh. Ya, jadi memang khusus dibuatkan untuk rumah ular ini ya teman-teman. Karena jadi ada penduduk, ada salah satu seorang warga yang berada di bawah Gunung Semeru ini ya, Gunung Arjuna ini, di lerengnya itu. Ini masih berada di bawah lagi teman-teman. Ada sebuah kampung yang telah mimpi ya, telah dimimpikan oleh sosok tersebut. Dimimpikan itu minta dibuatkan rumah di area sekitaran sini guys. Jadi maka dibentuklah atau dibuatkan rumah-rumahan ini teman-teman. Coba ya kita lihat dalamnya dulu. Cuman ada tempat duduk 2 di situ dan meja 1 di sini ya teman-teman ya. Gak ada apa-apanya sih memang. Wow. Ini kalau kesana kemana ini? Ini ke bawah. Astagfirullah. Ya Allah. Ada dupa guys. Takutnya longsor ya teman-teman ya. Ini nggak tahu nih. Ini kemana nih guys teman-teman? Sambil saya nyetar-nyetar ke bawah saya teman-teman. Ini, ini masih panjang ke sana treknya teman-teman ya. Ini jadi jalur ularnya tuh gini teman-teman. Jalan ke sini sampai ke sana berkelok-kelok gitu. Dan rumahnya tepat di tengah-tengah dari jalur ini ya teman-teman ya. Tapi nggak tahu saya ke sana itu kemana. Oke deh, nanti kita ke sana ya teman-teman. Sebentar, saya mau nyumet sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim.
Bentar ya, saya mau nyumet sesuatu. Kurang jauh. Bentar. Oke, sini ya. Koreknya lupa guys. Oke teman-teman. Wow. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Dan cukup was-was banget karena tempatnya yang cukup aneh ya teman-teman. Ini aneh banget teman-teman. Oke, saya yakin karena Oke, langsung saja. Ini ya teman-teman, saya nyumet dupa di sini ya, karena mungkin buat teman-teman yang belum tahu makna dupa yang sebenarnya ya, selain untuk wewangian dan mengusir serangga atau ya mengusir serangga seperti nyamuk, juga bisa menciptakan suasana damai dan tentrem harmonis ya guys. Jadi kalau di Islam merupakan salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak dilupakan teman-teman. Dan menganggap dupa ini ya, kebanyakan menganggap kita tuh menganggap sebagai identik dengan hal-hal yang mistis. Untuk ritual animisme dan perdukunan, saya kayak lihat sesuatu di situ teman-teman. Saya kayak lihat sesuatu guys di situ guys. Ada pohon jatuh sendiri, daun jatuh sendiri teman-teman. Hanya satu. Astagfirullahaladzim. Gila. Jadi seperti itu ya makna dari dupa. Jadi teman-teman, makna dupa memang seperti itu. Kebanyakan kita melupakannya ya teman-teman ya, karena bahwa ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Islam ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke sana, kita lihat karena ada pergerakan di situ teman-teman.
Permisi. Jadi dupa itu kalau di Islam dianjurkan banget ya, karena ini salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Masjidil juga menggunakan, di Masjid Nabawi juga menggunakan kok guys. Jadi bukan sesuatu hal yang negatif menurut perspektif kita. Ini cenderung dengan hal yang negatif, bukan seperti itu ya teman-teman. Tapi memang kebanyakan sesuatu ritual ataupun ritual seperti animisme dan perdukunan memang kebanyakan memakai dupa-dupa ini ya. Dan baunya wangi sekali. Enak banget buat relaksasi sebenarnya guys. Oke, kita lanjut ke sana ya teman-teman ya. Kelihatan ya teman-teman. Nah, ini kalian harus lihat ini. Ini ya teman-teman. Jadi lokasinya ini memang jalurnya memang kelihatan seperti jalan ular. Seperti ini guys. Ini kalau kita lewat bawah sini bisa, cuman banyak sekali ranting-ranting dan perbambuan dan juga perbatuan lainnya yang ada di sini. Jadi saya lewat atas ya, dan memang ada seperti tanah terbentuk seperti tangga gitu, sehingga tidak perlu lewat sini. Oke. Ini tempatnya aneh banget teman-teman. Kelihatan ya. Wow. Wah, hampir saja. Wah. Hutan lagi, guys. Hutan lagi, teman-teman. Dan ini masih panjang jalurnya sampai sana. Nggak tahu arahnya sampai kemana. Dan saya yakin ini nggak jauh kok. Maksudnya pasti ada jalan untuk saya kembali pulang ya guys. Dan saya tidak mungkin kembali pulang dari sana. Itu ya rumahnya ya teman-teman. Rumahnya ada di situ. Dan ini, wingit banget teman-teman. Asli ini wingit banget guys. Apa itu? Ada yang lewat guys. Coba lihat-lihat di atas teman-teman. Coba tahu ada penampakan. Karena jujur ya teman-teman ya, selama saya ngonten itu saya nggak minta sebenarnya ya. Saya memang nggak minta. Saya tidak pernah ditampakin seperti makhluk-makhluk barang-barang seperti gituan. Terus terang ini saya. Oh, ini ada jalan lagi ke atas teman-teman. Oh, ini arah kampung gaib guys. Ini saya bisa lewat sini nih pulangnya nih. Tuh ya teman-teman ya. Ini kan dari bawah. Terus jalan ke sini ya, jalan ke sini. Terus ini naik gitu guys. Ini cukup licin teman-teman.
dan sampai atas sana. Wah, bisa sih. Oke, tapi kita ke sana dulu ya teman-teman ya. Oke. Permisi. Hutan guys, ini pohon gede. Oh ya Allah. Oke ya, bye bye. Ini merupakan video terakhir dari momen ini. Dan nanti untuk mungkin beberapa video selanjutnya teman-teman, saya akan berkonten ria di atas yang ada kampung gaib ya, dari sumber informasi penduduk setempat yang terkait. Karena di atas itu banyak sekali hal-hal mistis yang saya alami ketika tadi datang dan tiba di sana teman-teman. Oke. Ini kemana ya teman-teman ya? Bingung gue. Oke, bingung guys. Wah. Oke teman-teman, kita lewat sini aja ya teman-teman ya. Lewat. Sini, ini naik ya. Astagfirullahaladzim. Saya akan mencoba kembali ke atas dengan menaiki ini. Oke, jadi ini adalah merupakan momen terakhir dari videonya teman-teman. Buat teman-teman yang sudah menonton dan men-subscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, buat di-subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Oke, saya Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rakyat. Peace.